Hilirisasi adalah proses pengelolaan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan hilirisasi, nilai tambah ekonomi sumber daya alam akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Prabowo Subianto sangat tegas mengatakan melanjutkan hilirisasi yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Ini bahkan masuk dalam 17 program prioritas yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih sebagai Presiden 2024 nanti. Dan seandainya nanti saya diberi takdir dan diberi mandat dari rakyat dan diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, saya mendapat mandat, saya akan meneruskan perjuangannya Pak Joko Widodo, strategi beliau. Kita akan hilirisasi habis-habisan. Semua bahan kita akan kita olah di Republik Indonesia. Hilirisasi yang jadi kebanggaan dan terbukti berhasil mendongkrak pendapatan negara hingga berpuluh kali lipat adalah hilirisasi nikel. Sebelum hilirisasi, pada tahun 2014, nilai ekspor nikel hanya 2,1 miliar dolar AS. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai ekspor nikel naik jadi 11,6 miliar dolar AS pada tahun 2020 dan terus meningkat tiap tahunnya, yakni tahun 2021 sebesar 22,214 miliar dolar AS dan tahun 2002 mencapai 33,8 miliar dolar AS. Hilirisasi adalah salah satu ciri negara maju karena berhasil mengelola sumber daya alamnya menjadi barang jadi yang bernilai ekonomis lebih tinggi ketimbang hanya menjual bahan mentah. Itu sebabnya proses hilirisasi mendapat tantangan global, yakni dari negara-negara maupun lembaga-lembaga internasional yang tak ingin Indonesia menjadi negara maju. Seperti juga Jokowi, Prabowo Subianto tak gentar untuk berhadapan dengan negara dan lembaga internasional yang menghalangi hilirisasi Indonesia. Hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja, supaya wali kota bisa dapat retribusi, supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian, sampai menteri-menteri kita harus ke sana, pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Sumber daya alam Indonesia sangat besar. Selain nikel, beberapa yang juga sudah dijalankan hilirisasinya adalah tembaga dan bauksit. Namun, seperti tekad Prabowo, semua sumber daya alam Indonesia harus masuk program hilirisasi. Karena hanya dengan begitu, kita menjadi tuan bagi sumber daya alam yang kita miliki. Untuk itu, memang diperlukan pemimpin yang tidak hanya mempunyai visi ke depan yang jelas, tapi juga keberanian untuk menghadapi sentimen global, baik negara-negara maju maupun lembaga-lembaga internasional. Dan Prabowo Subianto tak pernah gentar menghadapi negara atau lembaga internasional manapun yang menghalangi Indonesia untuk maju. Prabowo Subianto, the man of our time.